Maka malam ini kita coba mendengarkan sampai seperti apa sih ekonomi yang tanpa riba itu atau tanpa bunga itu perjalanannya seperti apa sih? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Herman, Ketua Pemuda Peduli Indonesia. Jadi Pemuda Peduli Indonesia ini lembaga baru di Indonesia, khususnya cabang Kendari, bergerak untuk narasi-narasi kepemudaan, termasuk kita memberikan solusi bagi pengembangan negeri. Oke, mungkin untuk acara Zoom hari ini dengan tema besarnya adalah bedah sistem cokro ekonomi, satu-satunya wujud nyata sistem ekonomi tanpa riba di dunia. Akan dipandu nanti oleh Saudara Hasfil. Mungkin langsung saja kepada Hasfil, kami persilakan. Oke, baik. Apakah terdengar suara saya? Jelas. Jelas. Terdengar jelas ya. Baik. Baik, semua hakum bitayatil islamiyah, bitayatin tayyibatin mubarak, bitayatin min indillah, bitayatin ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin. Segala puji hanyalah milik Allah, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan dalam ruang-ruang ilmu pengetahuan, walaupun itu melalui online. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyya wa Rasulah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membentangkan ilmu pengetahuan begitu luas melalui perantara beliau, malaikat Jibril dan juga Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan sebuah pembahasan yang mana hari ini menjadi sebuah ujung tombak daripada sebuah kenegaraan, yaitu bedah sistem cokro ekonomi, di mana pada pemateri pada malam hari ini yaitu Bapak Qadarudin Fajri Adi, STP MSc, di mana beliau adalah ex-presiden mahasiswa Universitas Gajah Mada dan juga Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pandawa Institut Malang, sekaligus dosen ekonomi Pancasila. Olehnya itu, tanpa berlama-lama, untuk kemudian memantik pembahasan pada malam hari ini, saya persilahkan untuk kemudian membawakan materinya. Kepadanya, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Adinda Hasfil. Ya. Suara saya terdengar, Adinda? Ya, terdengar. Jelas, Bang. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera dan keselamatan bagi kita semua. Semoga kita semua yang ada dalam forum ini senantiasa dilimpahi kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kebesaran jiwa dan ketenangan. Sebuah sikap atau situasi yang sudah sulit kita dapatkan belakangan ini akibat era pandemi ya, yang cukup ya membuat jiwa dan mental kita sedikit mengalami pergeseran ya, situasi. Tetapi yang namanya perubahan tentu saja tidak akan bisa menghentikan manusia ya. Selama manusia masih hidup, maka manusialah nanti yang akan membentuk perubahan itu sendiri. Ini hanya satu fase dalam hidup sebenarnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman PPI yang sudah mengundang saya pada malam hari ini. Pemuda Peduli Indonesia, teman-teman yang saat ini ada di home base-nya di Kendari. Terus kemudian terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah bergabung dan menyempatkan waktunya untuk kita sharing ya, diskusi pada malam hari ini terkait bedah sistem cokro ekonomi Pandawa ya, yang ini merupakan
hasil pemikiran dan praktek dari teman-teman yang ada di pemberdayaan, terutama Pandawa Institute selaku corong yang kemudian menelurkan ide-ide dan narasi serta praktik terkait ekonomi Pancasila terutama. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini sebenarnya saya lebih kepada menceritakan pengalaman dan fenomena, sebenarnya fenomena serta fakta. Jadi apa yang akan saya ceritakan malam hari ini selain teori juga merupakan praktek. Jadi untuk sekedar pengantar saja kepada teman-teman, ini ada satu peserta ini yang bergabung malam hari ini, yaitu salah satu juga yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, yaitu Adinda Afif. Ini Adinda Afif sehat? Atau lagi di jalan mungkin? Oh, sehat ya. Jadi teman-teman, perlu saya berikan penjelasan di awal bahwa kegiatan pemberdayaan sendiri sebenarnya adalah sebuah praktek yang dilaksanakan di Kota Malang, terutama terkait praktek ekonomi Pancasila. Berbeda dengan kebanyakan teori-teori di kampus, di mana biasanya normalnya itu adalah kampus sebagai kawah candra di muka ilmu pengetahuan menelurkan narasi, kemudian narasi ini diuji coba di lapangan untuk bisa digunakan demi kepentingan masyarakat. Nah, ini alurnya dari narasi kemudian dipraktekkan, setelah dipraktekkan baru kemudian dijadikan semacam pilot project untuk kemudian dijadikan lagi rujukan ilmu pengetahuan berikutnya. Nah, tapi aktivitas pemberdayaan di Malang itu justru dimulai dari praktik di lapangan. Kemudian dari praktik di lapangan terkait ekonomi Pancasila ini kemudian ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah. Jadi saya catat kurang lebih sudah 7 karya ilmiah dan 1 paper terkait kegiatan pemberdayaan di Malang dengan deskripsi 2 tesis dan 5 skripsi. Nah, salah satu skripsinya itu adalah skripsi dari Adinda Afif Nasrullah ya. Jadi bisa dikatakan aktivitas pemberdayaan ini sudah teruji secara akademik ya. Bukan sekedar teori atau narasi ya. Itu yang penting. Karena sudah diujikan di tingkat kampus. Nah, salah satunya tesis saya sendiri yang itu diuji oleh minimum 3 profesor saat itu. Dan memang konsep ini diakui kebaruannya, dan bahkan salah satu dosen penguji saya mengatakan bahwa tesis saudara Kodarudin ini harusnya ini skalanya untuk disertasi karena merupakan sebuah penemuan. Jadi memang sebenarnya jika Adinda Trias tadi sempat menyebutkan soal satu-satunya di dunia, saya kira itu bukan cuma klaim ya, karena memang belum, setahu saya memang belum ada, dan itu terbukti ketika di tesis ujian mempertahankan tesis itu, beberapa dosen saya juga yang menguji waktu itu agak kaget ya, karena mereka belum pernah mendengar konsep pemberdayaan dan pendekatan yang sebagaimana Pandawa Institute lakukan. Nah, oke teman-teman sekalian, ini jadi diskusi ini sebenarnya bukan diskusi satu kali, nanti kita akan bikin berseri dan memang tidak bisa akan selesai dalam satu pertemuan karena ini merupakan ekstraksi pengalaman dari 2011 hingga saat ini ya. Jadi continue sampai hari ini. Jadi 2011 berarti kurang lebih 10 tahun. Jadi tidak mungkin peristiwa 10 tahun bisa diceritakan dalam 2 jam pertemuan ya. Jadi pada Adinda moderator mungkin nanti begitu ya, bisa nanti dibikin ini berseri dengan fokus-fokus tertentu di setiap serialnya. Oke teman-teman sekalian, malam hari ini saya fokus pada menceritakan bagaimana jadi saya belum akan membahas secara detail soal bagaimana koperasi Pandawa kemudian bertransformasi menjadi Koperasi Indonesia dan menjadi lembaga moneter di tingkat negara. Itu prosesnya terlalu panjang. Kalau kemudian saya lompat teman-teman, saya khawatirnya ada proses yang sifatnya ahistoris sehingga teman-teman itu cenderung kaget nantinya ya.
Jadi saya bikin pengantar sehingga teman-teman lebih mudah nanti memahami kenapa Koperasi Indonesia itu bisa menjadi lembaga moneter di tingkat negara. Kurang lebih seperti itu. Jadi biar teman-teman juga tidak mengalami kekagetan karena ini merupakan proses yang sebenarnya agak ekstrim, saya sebut itu radikal. Nah, radikal dalam arti yang positif ya, bukan radikal dalam arti yang maknanya peyoratif gitu. Jadi teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya akan membahas bagian pertama, yaitu koperasi sebagai bagian integral dari kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan di Malang. Oke, mungkin kepada teman itu bisa di silent dulu, nanti kalau sudah misalnya ada yang diajukan pertanyaan atau pernyataan atau pendapat, sanggahan dan seterusnya, baru nanti diaktifkan dan menyampaikan ke moderator. Biar diskusinya kita itu bisa berjalan dengan efektif ya. Oke teman-teman ya, bisa ya? Oke, baik. Saya mulai dulu. Yang pertama, ini saya tadi sudah diperkenalkan, posisi saat ini adalah Direktur Pandawa Institute yang merupakan lembaga think tank pemberdayaan ya. Jadi narasi-narasi dan konsep-konsep yang diterapkan oleh pemberdayaan itu digodok di Pandawa Institute. Nah, Pandawa Institute sendiri sudah kurang lebih 10 tahun ya, 11 tahun lebih tepatnya. Nah, sudah berganti beberapa kali dan terakhir saya sebagai Direktur Pandawa Institute. Oke. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pernyataan yang sebenarnya sederhana, tapi saya kira ini sudah layak untuk kita jadikan perenungan bahwa kebiasaan itu belum tentu benar, kebenaran itu perlu dibiasakan untuk kemajuan segala bangsa, khususnya bangsa dan negara Indonesia. Ini quotes dari Mbah Kresno Lipoyono ya. Nah, teman-teman tentu masih ingat ya bahwa dulu ketika Kopernikus mengatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya, orang di saat itu percaya bahwa itulah kebenaran yang berlaku saat itu. Dan itu sudah dianggap kebiasaan itu sudah dianggap sebuah kebenaran, sampai kemudian Galileo menemukan teleskop dan membuktikan bahwa bumi bukan pusat tata surya tetapi matahari. Di saat itu kebiasaan itu kemudian sirna karena ada sebuah kebenaran baru yang ketika itu dibiasakan menggantikan kebenaran yang lama. Ini sebuah proses alamiah dalam kehidupan manusia yang senantiasa mengalami evolusi dan perubahan, baik itu secara bertahap maupun secara radikal atau secara cepat ya, yang kita sebut dengan revolusi. Dan itu adalah hal yang umum. Nah, kenapa saya ambil quotes ini yang pertama? Karena praktik pemberdayaan di Malang itu diawali dari praktik yang tidak lazim ya, atau kemudian tidak tertera di buku-buku tekstual yang kita peroleh di kampus. Justru dikembangkan dari perenungan, teks-teks yang ada kemudian dipraktekkan yang itu jauh berbeda dari teks yang ada sebelumnya. Dan anehnya itu tidak bertentangan dengan teks yang ada. Justru kemudian melengkapi dan memfusionkan ilmu yang sudah ada atau dikembangkan baik itu di kampus maupun yang sudah hidup di tengah masyarakat. Oke. Nah, berikutnya, jadi tadi kalau di judul utamanya itu koperasi sebagai lembaga moneter di tingkat negara, maka saya perlu jelaskan dulu bahwa Koperasi Indonesia awalnya itu bernama Koperasi Pandawa, yaitu merupakan salah satu bagian integral dari perwujudan dan tindak lanjut aktivitas pemberdayaan yang diinisiasi di Kota Malang oleh Bapak Mujais dan kawan-kawan. Jadi pemberdayaan ini awalnya itu diinisiasi oleh penanggung jawab pemberdayaan, yaitu Pak Mujais sendiri. Kemudian beberapa bergabung, baik itu dari kalangan masyarakat biasa, kemudian akademisi dari kampus, mahasiswa-mahasiswa fresh graduate. Nah, waktu itu saya masih baru tamat S1, sampai kemudian S2 saya itu mengambil topik kegiatan di pemberdayaan. Jadi banyak teman-teman yang ada waktu itu masih di kampus, kemudian skripsinya itu justru mengambil tema terkait kegiatan pemberdayaan. Jadi salah satu sumbangan mungkin yang bisa kita
berikan kepada negara itu adalah salah satunya bagaimana konsep pemberdayaan ini pada akhirnya bisa menjadi bagian dari sistem tata negara yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sampai seperti itu nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk malam hari ini saya akan fokus pada perjalanan atau bagaimana koperasi itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas pemberdayaan. Oke. Nah, jadi kegiatan pemberdayaan sendiri itu merupakan sebenarnya bagian dari perjalanan hidup, aktualisasi keyakinan, serta kanalisasi atau penyaluran ilmu pengetahuan para penggeraknya, khususnya Bapak Mujahid selaku penggagas sekaligus penanggung jawab. Jadi pemberdayaan sebenarnya dimulai dari gagasan penanggung jawabnya, yaitu Pak Mujahid sendiri. Beliau dulu adalah lulusan alumni statistik, sebelumnya terbaik statistik di zamannya, di angkatannya, pernah juga jadi ketua BEM di STIS Jakarta waktu itu. Nah, kemudian dengan pengalaman hidup beliau, dengan kegiatan keislaman, kemudian ilmu-ilmu kampus, serta perjalanan kemiskinan beliau dari kecil hingga besar, kemudian menemukan sebuah pendekatan baru dalam metode pemberdayaan masyarakat yang kemudian itu ditulis oleh Pandawa Institute yang para penggeraknya salah satunya adalah saya. Nah, di situ selain saya juga tentu masih banyak teman-teman lain yang itu berasal dari berbagai macam kampus yang ada di Indonesia, mulai dari UGM, kemudian Undip, UNS, UNY. Jadi banyak sekali kampus-kampus alumni kampus besar yang waktu itu bergabung, kemudian merumuskan atau menuliskan konsep ini dalam bentuk karya ilmiah, baik itu tesis, skripsi, bahkan ada yang memenangkan lomba beberapaan gitu. Nah, itu pertama. Nah, berikutnya sebenarnya kegiatan pemberdayaan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pemerintahan sebenarnya. Karena di zamannya ini sebenarnya kegiatan pemberdayaan ini dimulai di era pemerintahan Pak SBY. Waktu itu Pak SBY mengeluarkan namanya Perpres nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Nah, Pandawa Group yang di dalamnya ada Pandawa Institute, Koperasi Pandawa yang merupakan satu kesatuan kegiatan pemberdayaan, itu juga terpanggil untuk ikut ambil bagian, dan memang ada dasar hukumnya di situ, di payung hukum Perpres itu, di pasal 5 ayat 2B disebutkan bahwa pengelola kelompok percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya itu adalah salah satunya organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Bang, mohon maaf, Ya. Pak materi. Ini Ya. slide-nya tidak berjalan. Oh, tidak berjalan? Iya. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Mana ya? Kenapa tidak berjalan ya? Slide show-nya, Bang. Iya, sebentar. Bagaimana ya? Atau saya matikan dulu kali ya. Waduh, sebentar ya. Bagaimana caranya kita bisa keluar ya? Itu sudah keluar ya screen-nya? Oke. Iya. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke.
Sebentar. Udah, itu jalan ya? Enggak. Halo? Iya. Coba di Sudah jalan? Belum ya? belum. Belum. Kok belum ya? Sebentar. Kalau di komputer itu jalan, tapi ya, ini kelihatan ya? Iya, terlihat. Iya kelihatan Ustadz. Waduh, panggil Ustadz ya, berat ya. Saya kalau dipanggil Ustadz agak gimana gitu ya. Oke, gini aja kalau gitu ya, biar gampang ya. Iya, siap. Ya, sudah ya, kelihatan ya? Iya, terlihat. Pak. Aman. Oke, jadi seperti itu yang berbicara yang pertama dasar hukum pemberdayaan. Jadi kegiatan pemberdayaan itu salah satunya sebenarnya bentuk apa ya? Partisipasi dalam rangka kecintaan terhadap negara, bagaimana salah satunya itu untuk mencapai cita-cita bernegara yang utama, yaitu percepatan penanggulangan kemiskinan. Saya kira ini juga problem yang paling utama seluruh negara di dunia ya. Bahkan ketika awal kemerdekaan, ketika ditanya oleh forum BPUPKI waktu itu, Pak Karno menyatakan bahwa apa sih dalam bayangan Pak Karno itu nanti ujung atau ending dari negara Indonesia merdeka. Kemudian Soekarno menyampaikan bahwa Indonesia merdeka dalam imajinasi saya adalah Indonesia tanpa kemiskinan. Itu yang disampaikan oleh Soekarno dan diamini oleh peserta BPUPKI. Kemudian dilengkapi oleh Muhammad Hatta ketika ditanya apa yang Anda bayangkan terkait imajinasi Indonesia pada tataran idealnya. Muhammad Hatta menjawab bahwa saya membayangkan Indonesia di mana seluruh rakyatnya itu bahagia. Jadi Anies Baswedan itu sebenarnya meniru ya, kemudian mengcopy dari pernyataan Muhammad Hatta yang bahagia warganya itu ya, yang Jakarta gitu. Karena orang kalau bebas dari kemiskinan, peluang dia bahagia itu lebih besar. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang dalam keadaan miskin dia bisa tetap bahagia, tapi akan jauh lebih bahagia kalau dia sejahtera ya. Nah itulah yang kadang kan jadi pembenar itu ya, kebahagiaan itu tidak tergantung dengan harta yang diperoleh, tetapi sulit memperoleh kebahagiaan kalau dalam situasi kemiskinan. Itu saya kira tidak akan ada orang yang membantah ya terkait fakta itu. Jadi kurang lebih begitu. Jadi keterlibatan pemberdayaan adalah bagaimana agar Pandawa Group waktu itu yang merupakan yang core aktivitasnya itu adalah pemberdayaan dalam rangka kemudian tadi itu ya, ikut serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam menjalankan aktivitas pemberdayaan, jadi Pandawa Group itu melihat bahwa saat ini paradigma pembangunan di Indonesia dan dunia itu belum tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yang tadi itu yang menanggulangi kemiskinan. Kenapa seperti itu? Karena faktanya itu kemiskinan di dunia itu tidak juga hilang itu. Minimal kemudian itu berkurang secara gradual. Yang ada itu cenderung dalam tanda kutip itu dipertahankan. Nah, kemudian dari sini pemberdayaan melakukan perenungan, kenapa sih paradigma pembangunan Indonesia dan dunia ini tidak berhasil, dan kemudian Pandawa Institute sebagai think tank dari kegiatan pemberdayaan itu menemukan sebuah pendekatan baru yang diyakini itu mampu mengatasi kebuntuan paradigma pembangunan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia dan dunia. Itu. Nah, sebenarnya kalau kita sederhanakan, tujuan bernegara itu adalah merupakan aktivitas dari pembangunan nasional. Jadi pembangunan nasional sebenarnya adalah bagaimana mencapai tujuan bernegara. Sebagaimana kita tahu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam perdamaian.
Jadi lagi-lagi yang pertama itu aspek kesejahteraan lah ya. Ya, jadi selain perlindungan, rasa aman itu adalah kesejahteraan. Itu. Nah, sampai hari ini Indonesia itu masih dan dunia masih mengalami problem dalam mengatasi hal ini gitu. Nah, kenapa demikian? Nanti saya sampaikan alasan di depan ya, alasannya dan apa solusi dari Pandawa Institute selaku think tank dari pemberdayaan ya. Nah, secara umum kalau kita bisa peras dan ekstrak bahwa pada prinsipnya problematika pembangunan Indonesia dan dunia itu bicara tentang kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan perdamaian. Ini saja. Teman-teman kalau lihat kasus-kasus internasional itu kan bicara konflik, itu mau kaitannya dengan perdamaian, bicara kemiskinan, bicara kemudian pengangguran, kemudian ada negara berkembang, ada negara maju, ada negara terbelakang seperti Afrika. Jadi problem dunia itu ya seputar ini saja, putarannya. Tidak akan jauh-jauh dari sini. Nah, untuk mengatasi ini, dunia saat ini tuh terpolarisasi hanya menjadi dua kutub secara umum ya. Meskipun kalau kita lakukan objektifikasi, hanya ada satu kutub saat ini paradigma pembangunan dunia gitu. Yang pertama pendekatan sosialis ya, ini sudah umum, saya kira ini di kampus sudah sering dibahas. Namun sampai sekarang sebenarnya itu masih terkesan utopis, karena kalaupun dicari yang betul-betul menerapkan paradigma pembangunan dengan pendekatan sosialis itu di dunia tidak ada. Cina saja yang dianggap sebagai bapaknya sosialis dunia, itu juga menerapkan permainan dua kaki. Dia punya dua wajah, kapitalis dan sosialis dalam satu waktu gitu. Artinya dia pun hidup dalam taman sari kapitalisme yang ada di dunia saat ini. Nah, jujur harus kita akui saat ini yang mengatur, merule dunia ini adalah pendekatan kapitalis ya. Dimana jargon yang paling terkenal itu adalah kalau kamu maju ya kamu harus berusaha, kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Ini adalah pendekatan umum dan bahkan sampai mempengaruhi sendi-sendi keagamaan ya. Bahkan ustadz-ustadz pun kalangan agamawan itu terjebak ke arah sini. Saya pun juga tidak merasa heran karena memang saking kuatnya doktrin ini sampai kemudian di agendi utama pendidikan ya, mulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Bahkan saya ingat betul dulu ketika baru pertama kali masuk kampus, dan itu agak mengganggu nurani saya ketika dosen saya mengatakan bahwa hidup ini memang penuh persaingan, bahwa kita bisa masuk di sini ya karena kita berhasil mengalahkan orang lain. Kata-kata mengalahkan orang lain di telinga dan hati saya itu kurang sreg ya. Karena kalimat ini menyinggung sisi komunal manusia, bahwa manusia itu bukan cuma makhluk individual, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia sebagai homini socius itu tergerus di sini ya. Apalagi kita bicara Indonesia yang kemudian budayanya itu adalah kolektivisme atau yang kita sebut dengan gotong royong gitu. Dan itu sudah melekat dalam DNA rakyat dan bangsa Indonesia jauh sebelum kemudian kapitalis ini kemudian terinternalisasi dalam konteks negara dan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, ciri dari kapitalis ini kan fokus pada pendekatan material ya. Dan ini juga sebenarnya sah-sah saja karena manusia itu adalah makhluk material. Yang menjadi problem adalah pendekatan kapitalis tidak melihat manusia itu selain makhluk material, dia juga makhluk spiritual yang butuh kemudian ketenangan dan seterusnya. Makanya kan kita bisa melihat meskipun ada banyak negara-negara yang kategori maju seperti Jepang yang menerapkan prinsip kapitalis ini, itu tidak juga menemukan kebahagiaan meskipun secara material dia terpenuhi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ditambah lagi kemudian catatan besar dari paradigma pembangunan kapitalis ini adalah menciptakan sebuah paradoks. Apa itu? Bahwa bersamaan dengan terciptanya negara maju itu melahirkan negara-negara terbelakang atau negara berkembang. Atau dalam bahasa saya, jadi negara maju itu justru menikmati majunya itu dengan menghisap atau mengambil sumber daya yang ada di negara berkembang. Makanya saya kurang sepakat kalau ada yang bilang kalau kalian pengen maju, tirulah Jepang, mereka maju, tirulah Korea. Justru mereka maju itu dengan kemudian
melakukan ekstraksi terhadap sumber daya kita. Apalagi sekarang yang terbaru Cina ya, dengan One Belt One Road itu, dengan obornya yang kemudian melakukan penetrasi ke negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia dan Sulawesi Tenggara. Saya kira juga yang merasakan dampaknya itu, dengan adanya kemudian investasi di sumber daya ekstraksi seperti tambang, yang itu justru kalau dihitung justru merugikan kita ya, lebih banyak ruginya.